Sintayong kembali mendapat tekanan besar. Setelah kalah 0-1 dari Persebaya, Persija kembali berada di ujung tanduk saat menghadapi Port FC. Sintayong butuh kemenangan untuk bisa memenangkan pertandingan di Port FC untuk bisa melanjutkan kancah dia ke Piala Presiden saat ini. Kita akan ulas pertandingan Port FC vs Persija dan check it out. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan save video ini ya guys ya. Dan juga kalau kalian mau aplikasi yang bisa stream Full HD dan mantap dan lancar, langsung aja masuk di bio profil atau di yang ada sudah saya pin komen ya guys ya. Laga melawan Port FC menjadi pertandingan hidup dan mati bagi Persija. Kekalahan dari Persebaya membuat Macan Kemayoran tak punya banyak pilihan selain meraih hasil positif. Namun mimpi buruk kembali datang. Baru memasuki pertandingan, lini belakang Persija kembali melakukan kesalahan fatal. Koordinasi antar pemain terlihat buruk dan Port FC sukses memanfaatkan menjadi gol di menit 18. Situasi ini langsung membuat para supporter mempertanyakan performa tim dan Sintayong, terutama pertahanan yang kembali tampil rapuh. Bahkan banyak yang mulai mempertanyakan apakah Sintayong mampu membawa Persija bangkit dari tren negatif ini. Terjadi selalu miskomunikasi dan mengakibatkan di menit 40 terjadinya gol kedua dari Port FC. Ini membuat kerapuhan lini belakang yang harus dipertanyakan, dan Sintayong harus berpikir lebih jernih dan lebih terbuka untuk tim Persija ini. Tetapi 1 menit berselang, Persija akhirnya memperkecil keadaan lewat gol Abdur Mananan sukses mencetak gol setelah menerima assist cantik dari loncar. Gol ini menjadi suntikan semangat bagi seluruh pemain Persija. Tempo permainan berubah, Persija mulai berani menekan dan menciptakan banyak peluang di menit-menit akhir. Meski begitu, satu masalah besar masih terus menghantui Sintayong. Lini belakang Persija berkali-kali melakukan blunder saat membangun serangan maupun ketika menghalau bola. Jika masalah ini terus berlanjut, maka babak kedua akan terjadi hujan gol. Kalau kita melihat jalannya babak pertama, terlihat banget untuk pertahanan dari Persija sangat tidak baik. Untuk bek seharga 20 miliar Pankov tidak berkutik untuk bisa mempertahankan lini pertahanan dari Persija, dan juga untuk Safik juga kiper yang selalu blunder dalam semua pertandingan, 2 pertandingan di Piala Presiden. Ini yang jadi momok besar untuk Sintayong untuk berpikir keras untuk bisa mempertahankan Persija untuk tren positif di kemudian hari. Di babak kedua, Sintayong akhirnya merubah formasi dia dengan mengeluarkan semua bek yang terjadi kesalahan di babak pertama, yaitu Pankov, Fahmi, dan Fatur Rahman. Akhirnya lini pertahanan mereka menjadi lebih solid, dan di menit 51 assist yang bagus banget dari Witan dan dikonversi gol oleh Loncar, dan akhirnya kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut menjadi bukti bahwa Persija masih memiliki semangat juang. Meski sempat tertinggal 2 gol, Port FC yang sebelumnya nyaman dengan menguasai pertandingan sekarang mulai tertekan. Untuk skor 2-2, Sintayong masih belum cukup puas untuk hasil seperti ini. Akhirnya arahan dimasukkan di menit-menit yang krusial dan ingin membuat serangan lebih bagus dan sporadis. Akan tetapi skor tetap 2-2 hingga 90 menit. Kita melihat dari semua pertandingan yang terjadi di babak pertama dan babak kedua, Sintayong masih belum bisa mempoles Persija dengan sangat layak, dan kita terbukti dengan skor 2 gol pertama yang tidak bisa dibendung oleh pertahanan Persija saat tadi. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian itu adalah Witan. Pergerakan di sisi lapangan sangat merepotkan pertahanan Port FC. Dengan hasil menjadi assist pertama di babak kedua dengan skor menjadi 2-2 dari gol Loncar, beberapa kali menjadi motor serangan Persija dan membuka ruangan bagi rekan-rekannya. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Witan sangat besar dalam membangkitkan Persija menjadi skor 2-2. Penampilannya menjadi salah satu sinyal positif yang bisa dibawa ke pertandingan berikutnya melawan PSMS Medan.
Hasil imbang ini memang belum cukup membuat Persija aman di klasemen. Namun, 1 poin dari Port FC membuat peluang lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Kini semuanya akan ditentukan pada laga terakhir saat menghadapi PSMS Medan. Dan juga Persebaya harus bermain imbang dengan PSMS Medan nanti malam. Persija wajib menang, bahkan jika ingin memperbesar peluang lolos, mereka harus meraih kemenangan dengan selisih 2 gol atau lebih. Menurut kalian, apakah Sintayong akan membuat Persija lebih baik ke depannya atau malah menjadi juru kunci selalu? Silahkan komen di kolom komentar yang saya sediakan. Jangan lupa untuk like, share, dan save video ini. Oke, kita gaskan untuk next selanjutnya.